Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Dan sekalian, sebagaimana kita ketahui atau kita ingat kembali bahwa di antara tujuan kita menuntut ilmu tidak lain dan tidak bukan agar bisa beramal dengan benar. Kemudian lain daripada itu untuk mengurangi kesalahan yang sering kali kita lakukan. Kalau mengharap kebaikan kemungkinan kadangkala tidak atau belum sampai pada itu. Karena ada orang yang beramal baik tapi juga beramal buruk. Itu. Ada orang yang beramal buruk tidak beramal baik, ada orang yang mampu untuk senantiasa beramal baik sementara amal buruknya jarang. Nah, mungkin kelas kita, tingkatan kita adalah beramal baik juga beramal buruk. Nah, tergantung lebih banyak mana di antara ini. Maka perlu kita diingatkan dalam majelis taklim. Pentingnya majelis taklim di antara itu. Ya. Jadi bisa berkurang keburukan kita itu sudah alhamdulillah. Oke. Lebih-lebih bisa bertambah kebaikan. Itu lebih alhamdulillah lagi. Nah, kemudian hewan widina azakullah ini menginjak pada orang yang keluar dari neraka. Ya. Pada halaman 93 itu orang yang keluar dari neraka. Mas Mei coba dibaca. Orang yang keluar dari neraka. Yakhruju minan nar. Sebetulnya minan nar gitu. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallahu wa fi qalbihi waznu syai'iratin min khairi wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallahu wa fi qalbihi waznu hurratin min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallahu wa fi qalbihi wasnu dzarratin min khair. Akan keluar dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar semawon. Dan akan keluar dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan keluar dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar atom. Hadis Bukhari dari Anas bin Malik. Ya. Hadis ini jelas sahih, bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik itu pernah menjadi pembantu itu khodamnya Rasulullah kurang lebih 10 tahun. Itu. Memang dia dititipkan oleh ibunya itu Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, saya titip anak saya ini. Loh ini. Jadi kalau dititipkan pada Rasulullah itu kan luar biasa. Itu pasti akan dibina dengan baik. Nah, kemudian Anas bin Malik ini tolong didoakan supaya panjang umurnya dan banyak hartanya, itu banyak anaknya. Ya, kurang lebih keluarganya itu sebanyak 125. Oh itu. Bahkan karena panjangnya umurnya itu sempat mengubur anaknya sendiri atau cucunya sendiri. Salah satu sahabat
yang paling terakhir meninggalnya, karena sekitar tahun 94 Hijrah doa Rasulullah terkabul. Juga banyak hartanya. Ini sahabat Anas bin Malik itu. Nah, di antara yang diriwayatkannya itu, ya, di antara yang diriwayatkannya adalah ini Bukhari, ya, Imam Bukhari. Yang dalam Sahih Bukhari ada sekitar ya 7.300-an lah, sekitar itu. Karena ulama-ulama berbeda dalam menghitung itu. Ada berapa karena ada hadis-hadis yang disampaikan secara berulang. Mengenai kecerdasan hafalannya sudah saya sampaikan, itu pernah belajar di daerah Irak itu sebanyak berapa itu 15-an harinya atau 16 hari itu sudah hafal sekitar langsung 16.000 hadis. Nah, itu. Ini kan otaknya cerdas. Jadi begitu dengar itu langsung masuk memori, langsung ingat. Nah, ini karunia Allah. Ya. Jadi ulama-ulama dulu pada masa mudanya itu memang cerdas-cerdas. Itu bisa dilihat dari kecilnya. Ya, Ibnul Jauzi itu umur 9 tahun sudah cerdas, apa? Umur 9 tahun itu kelas berapa? Wow. Untuk orang sekarang ya jarang lah. Kalau untuk Indonesia mungkin ya jarang atau tidak ada. Itu karena anak kecil sekarang ini pegangannya udah HP kok. Gitu. Umur 4 tahun, 3 tahun udah tahu HP dan orang tua sudah nuruti juga. Dikatakan yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka. Man qol, siapa yang berkata la ilaha illallah wa fi qalbih wasnu sa'irah min khairin. Ini yang lesannya itu mengucap ya la ilaha illallah, karena iman itu kan iqrarul bil qalbi, ya, keyakinan yang menghunjam dalam hati. Nah, kemudian diucapkan dengan lesan. Nah, kemudian dilakukan dengan anggota perbuatan. Iman kan ada 3. Nah, ini ucapannya ada. Diucapkan. Ya. Apa ucapannya? La ilaha illallah. Nah, kemudian wa fi qalbi, di dalam hatinya wasnu sa'irah min khairin. Dalam dirinya ada amalan sekalipun kecil. Nah, sebiji ganjung. Kecil. Tapi akan keluar dari neraka. Ya, akan keluar dari neraka. Ini. Kemudian lanjutnya hadis wa yahruju minan nar man qala la ilallah wa fi qalbi wasnu burodin min khairin, sebesar debu. Nah, itu. Ini ditulis gantung. Tidak apa-apa, pokoknya itu kecil. Ya. Tapi dalam kamus ada katakan debu. Debu itu kan kecil. Oke. Berarti kalau kami memberi makan hewan itu sebutir jagung itu sebetulnya juga berpahala. Jenengan mepe sego itu dia kira-kira doro numplak. Nah, tenik mau. Kira-kira nek ganjarane mboten niku. Sing duwe doro sinten niku? Nggih ta? Nggih. Tenik Pak. Padi itu kan di makani burung niku. Nggih, ning saniki kan mboten ngangge wong-wongan nika. Saya pakai jaring itu, ditutup jaring itu. Ya, jadi yang namanya burung tidak bisa masuk, tidak perlu jaga. Kalau dulu pakai wong-wongan terus tali-tali ini digerak kayak gini, lutok, burung terbang dan seterusnya. Itu. Tapi itu kalau diikhlaskan menjadi sedekah. Nah, tidak seorang menanam suatu tanaman kemudian diambil orang, itu menjadi sedekah baginya. Masa orang jogo terus ya mungkin. Ya, itu. Maka harus bersikap ikhlas. Itu karena nanti ada orang yang mengambil ya sudahlah. Biar jadi pahalanya. Itu. Sekalipun kita tidak tahu
Kalau diambil karena jumlahnya sangat banyak, gitu, diambil 3 atau 4 atau berapa kita tidak tahu, tapi menjadi sedekah dicatat oleh Allah. Kadang-kadang orang begitu. Padahal itu besar-besar ya, pelem dan seterusnya kan gede-gede ini saya pun pelem aman, buah-buahnya aman, diwenehi gede kok sana kok nyolong wegah. Niku beda nek pas zaman kula cilik ngoten niku sudah. Esuk tangi ini sing dipruput nggo niku sisikan golek gogrokan. Dan akan keluar dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah, dalam hatinya ada sebesar atom. Atom kan dulu dalam pelajaran sekolah itu kan termasuk benda yang terkecil. Yaitu. Tapi kemudian diselidiki lagi ada neutron, proton dan seterusnya. Sehingga tidak diketahui benda yang terkecil itu apa, tidak tahu. Karena masih ada yang kecil juga. Saya ini menghitung itu angka terbanyak berapa coba? Ayo, angka terbanyak piro? Nah, tadi wow. 1 triliun aja kalah karo 2 triliun. Nah, kan luas banget toh. Nah, itulah kekayaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mungkin jumlah dari bintang-bintang itu melebihi penduduk manusia. Nah, itu. Semut mungkin melebihi manusia. Ikan melebihi jumlahnya manusia. Persediaan Allah itu untuk manusia. Tapi sebagian orang ada yang takut kehabisan makan. Nah, itu. Akhirnya ada rencana-rencana sebagian orang harus dibunuh, ya, karena kalau dibiarkan hidup nanti merebut makanan kita. Nah, itu. Jadi sekecil apapun dinilai oleh Allah kebaikan itu, ya, asal dia beriman. Nah, di antara tanda imannya mengucapkan la ilaha illallah. Afdhalul dzikri itu la ilaha illallah, mengucap kalimat la ilaha illallah. Loh ini. Maka perlu dijaga. Nah, ini merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Sekalipun beramal kecil tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nyumbang masjid mriki gendang siji ra gagas no. Gitu, panitiane. Ngoten niku wau. Ning kita diam-diam memasukkan genteng 1. Udah. Ikut terpasang. Lah itu. Ngoten niki. Lan biasane ngeten niki ora arep pamer. Nggih, ajeng pamer piye wong gendeng siji tiwas diwodo. Gitu. Lah bisa jadi malah bisa memasukkan ke surga. Loh itu. Kemudian Mas Eko dulu. Yakhruju min nari arba'atun yu'raduna 'ala Allahi 'azza wa jalla faya'muru bihim ilan nari fayaltafitu ahaduhum fayaqulu ay rabbi qad kuntu arju in akhrajtani minha an la tu'idani fiha fayaqulu fala nu'iduka fiha. Akan keluar dari neraka 4 orang yang kemudian dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah memerintahkan agar mereka dibawa ke neraka. Lalu salah satu dari mereka menoleh dan berkata, ya Rabbi, sungguh aku berharap saat engkau mengeluarkanku dari neraka agar engkau tidak membalikanku lagi ke dalamnya. Maka Allah berfirman, kami tidak akan membalikanmu ke dalamnya. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Betul. Lah ini kasih sayang Allah lagi. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa peristiwa-peristiwa nanti yang dihubungkan dengan neraka, terutama yang keluar dari neraka. Arba'atun 4 orang. Nah itu di hadapan kepada Allah. Faya'muru bihim ilan nar.
Nah, kemudian Allah memerintahkan supaya mereka itu dibawa kembali gitu, ke neraka. Nah, itu. Tapi salah satu dari mereka itu ngomong, punya prasangka baik, ya, punya prasangka baik kepada Allah. Itu, ya Rabbi, sungguh aku berharap saat engkau mengeluarkan dari neraka agar engkau tidak mengharapkan lagi ke dalamnya. Sementara yang tiga tidak punya itu. Okay. Tidak sebutkan punya harapan. Tapi yang satu punya, hanya berharap saja. Nah, itu, ya kamu, nah, itu tidak dikembalikan lagi ke dalamnya. Ini kasih sayang aku. Nah, sini Pak. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama, orang mukmin itu harus punya tiga hal: cinta, takut, dan harap. Kalau kita mengharap kepada Allah, lah itulah, okay, mengharap kepada Allah. Jangankan orang yang berbuat baik, orang yang berbuat dosa pun akan dipenuhi harapannya oleh Allah. Termasuk ini. Ya, dia masuk neraka kan karena dosanya. Nah, kemudian diangkat. Itu dihadapkan kepada Allah. Terus mau itu tadi walil tafitu akaduhum. Nah, itu. Kemudian satunya ada yang berpaling untuk matur kali Allah. Ay Rabbi qad kuntu arju in ahrajatani minha. Itu. Anla tu'idani fiha. Agar engkau tidak mengembalikan aku ke dalam neraka. Nah, karena harapannya pada Allah itu, maka Allah mengabulkannya. Fala nu'iduka fiha. Itu. Maka kamu termasuk orang yang tidak akan dikembalikan ke neraka. Itu harap. Ya. Maka kita harus banyak mengharap. Mengharapkan rezeki juga mengharap itu pada Allah. Biar Allah yang menggerakkan hamba-hambanya untuk menolong. Jadi langsung yang begitu. Ini kalau dikisahkan seperti, ini kisah nyata ya yang ada di Saudi sana itu. Ada seorang wanita itu pokoknya salah teketer yang senengnya dandan. Ya, suka bersolek. Suka tabarus. Nah, itu. Pamer kecantikan, intinya menggoda laki-laki. Nah, pulang pergi diantar itu tadi mobil. Itu dalam artian ya numpak oplet ya, taksi. Itu sampai-sampai sopirnya pun juga digodanya. Ya, itu main-main. Itu. Karena begitu terus akhirnya sopirnya juga tergoda. Maka pas saat dia naik tidak ada penumpang lain, lah niat jahat dari sopir yang sudah tergoda itu tadi timbul. Lebih-lebih perempuannya tadi karena kurang tidur kemudian tidur di mobil sisan. Maka tidak dibawa menuju ke tempat kerja tapi dibawa ke tempat asing, daerah gurun, daerah yang sepi. Itu. Terjaga sudah dibawa kemana ini? Nah, itu. Nah, kemudian sudah merasa bahwa ini akan diperbuat tidak baik. Lah saat ketakutan itulah kemudian dia ingat pada Allah. Ya, ingat pada Allah. Itu. Maka kemudian bisa-bisa saja saya digitukan, tapi izinkan saya untuk sholat 2 rakaat. Nah, biasanya tidak sholat otomatis ya orang nganggo wudu no. Enggak itu. Jadi pokoknya langsung sholat itu aja. Nah, itu. Atau tayamu naik mudeng. Lah pas sholat dalam posisi keadaan takut banget itu sungguh-sungguh bahwa nanti akan ini pakai mengharap hanya pertolongan pada Allah karena tidak ada manusia lain kecuali Allah Tuhannya. Nah, itu. Orang tersebut udah bertahun-tahun perempuan itu melupakan Allah. Ingat Allah ketika mau bahaya. Itu. Tak lama kemudian ada mobil datang, ternyata dari saudaranya, adiknya atau yang satunya IP-nya, kalau tidak salah itu 2 orang mendatang. Itu untuk menolongnya. Nah, kemudian dibawa pulang.
Itu yang satu mengurus sopirnya, itu yang satu mengantar pulang. Dan dia heran. Itu. Saya kesini tidak ada yang tahu dan juga tidak nelpon, tidak bilang-bilang sama keluarga, tapi kok ada keluarga yang datang. Kamu kok datang sini? Saya tidak bilang apa-apa. Sekalipun sangat gembira itu tadi. Nah, kemudian setelah sampai di rumah, ternyata saudaranya tadi masih tidur, yang satunya bekerja. Nah, itu Allah mengutus makhluknya, mungkin malaikat, untuk menjelma anggota keluarganya untuk menolong perempuan tadi dari perbuatan yang tidak baik. Loh, itu sayangnya Allah pada hambanya yang semula melupakannya. Ya, semula melupakannya, tidak mau sholat, mudungi mung dandan. Ya, nyambut gawe bareng biasane diteng guntek godan, dandan, nggo macak. Itu. Tapi ketika ada bahaya, dia langsung minta mengharap pertolongan pada Allah karena tidak ada yang lain. Nah, ini ayat kauniyah. Ya. Suatu kejadian nyata yang apabila ditiru diamalkan akan menjadi berhasil. Kalau ada orang lain mungkin kurang kusuk itu. Tapi kalau posisinya sudah demikian, tidak ada yang pasti larinya kepada Allah. Larinya pada Allah. Itu mau kepada siapa? Termasuk ketika di tengah lautan ada badai itu mesti larinya pada Allah. Ora mungkin Pak polisi niki wonten itu angin gede, wonten ombak munggah-munggah mbok tulungi, ndak mungkin. Polisi ini dhewe yo ngoplok. Itu toh. Itu. Tapi karena ingat pada Allah, ya itu tadi. Itu langsung berdoanya pada Allah. Mari kita berdoa pada Allah. Wah, semua satu kapal. Ya omong itu tadi setelah tenang berhasil ke daratannya terus do kemelinti. Nah ini Al-Quran kan enggak kayak itu. Itu sujukno aku. Nah gitu. Tidak alhamdulillah itu, tapi sujukno aku. Tuh, itu. Jadi berharap kepada Allah itu sifat orang mukmin. Ya. Karena Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Nah, termasuk contohnya ini. Itu. Semula saya sudah berharap itu engkau tidak mengembalikan aku kembali ke neraka. Ya sudah. Karena Allah itu juga punya rasa malu. Itu. Terutama malunya Allah itu ketika seorang hamba itu yarfa'u yadaih, itu mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, itu Allah mau tidak mengabulkan itu tidak enak hati. Hambaku sudah mengangkat tangan begini atau begini kok tidak dikabulkan, Allah malu. Nah, ini. Maka di antara anjuran sebagai pendorong terkabulnya doa adalah dengan mengangkat tangan. Itu. Nah, termasuk ini berharap, ya, berharap. Nah, menghadapi situasi yang macam ini ya berharap ada Allah. Nganggur apa-apa ya Allah, nganggur ning sepenting kula gak ada harta. Nah, timbang nyambut gawe ra ndedit. Enten ta wong nyambut gawe ra ndedit. Nah, nggih niku. Kula riyen nggih sempat jutek nian. Aku nyambut gawe utangku malah akeh. Ngoten akhire kula metu kok nyambut gawe ya. Ngopo? Angger wantine blonjo nggo nyaur entek. Nah, itu utange malah dadi kendel. Wis engko coplok gaji ya. Coplok gaji kok tombok wae. Ngoten niku wah nyambut gawe ra beres ya. Akhirnya dadi nganggur. Nganggur malah ndedit. Ngoten niku. Pilih pundi? Nah, itu kerja ora ndedit, nganggur ndedit. Lah itu gaibnya kan di situ nggih. Itu gaib. Mas Tantowi. Ya minan nari qawmun Bisa faati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Fayusam jahannamiyin. Akan keluar dari neraka suatu kaum dengan syafaat beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka dinamakan jahannamiyin. Hadis riwayat Al-Ahmad dari Imran bin Husain. Ya, Imam Ahmad ini gurunya Imam Bukhari. Beliau ahli hadis. Itu hafal ribuan hadis. Itu Imam Ahmad. Namun demikian juga punya urusan dengan penguasa, sehingga beliau itu sempat dipenjara kurang lebih di dekade khalifah. Itu sekitar 18 tahun. Oh. Itu. Padahal beliau seorang alim, hanya beda pendapat dengan penguasa, ditangkap. Menyatakan ada yang keluar dari neraka dengan sebab syafaat Nabi. Yang akan memberi syafaat nanti Allah, malaikat, Rasul, orang yang beriman. Itu yang akan mampu memberikan syafaat dengan seizin Allah dan untuk orang yang diridhai oleh Allah. Jadi syaratnya begitu. Orang yang mau memberi syafaat itu mendapat izin dari Allah, orang yang diridhai oleh Allah. Dan yang disyafaati pula bukan sembarang orang, juga orang yang diridhai oleh Allah. Nah ini syafaat Allah sudah saya sampaikan berupa cakupan tangan Allah. Itu cakupan pada penghuni neraka itu. Oke. Neraka kan luasnya luar biasa, tidak terhitung. Nek jenengan bayangke lagi untune ahli neraka wis sak gedene sak gunung Uhud. Kuwi untune lho. Nggih, durung sirahe. Nggih ta? Itu durung awake. Dan niku nek jumlahe miliatan. Nggih ta? Itu berarti kan gede banget niku. Gede banget. Jembar banget itu. Sampai-sampai malaikat, apakah masih ada tambahan? Loh, saking jembare niku wau. Akhirnya kaki Allah dimasukkan ke dalam neraka. Set. Wah, langsung tumpuk-tumpuk itu. Sudah penuh. Itu. Nah, kemudian syafaat Allah yang terakhir itu tadi cakup. Padahal tangan Allah itu mampu menggenggam bumi. Bumi yang kita anggap luas ini dalam genggaman Allah. Nanti hari kiamat dilipat. Berarti yang tercakup kira-kira berapa yuk? Oke. Saya uang kira-kira enak buatan ini. Nah itu. Ya itu syafaat dari Allah. Dua atas cakupan ini. Nanti. Kita mendapat cakupan dari Allah sudah beruntung. Ini wow. Nah, kemudian syafaat dari malaikat. Syafaat dari Rasul. Lah, syafaat dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena ada disebutkan Nabi Adam itu tidak mampu, tidak berani untuk memintakan syafaat karena pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim pun juga demikian, tidak berani memberikan syafaat, malu. Itu Nabi Musa juga demikian, Nabi Nuh juga demikian, merasa malu. Nah, itu Nabi Isa juga malu. Akhirnya yang berani adalah beliau Rasulullah. Nah, itu disyafaati oleh Rasulullah. Kan sini kalau ceramahnya itu kita sudah pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ada nih kita. Itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Ayo sudah tahu? Itu. Agar dosanya diringankan atau agar dikeluarkan dari neraka. Bagaimana caranya? Ya perlu sholawat juga. Ya.
Salawat yang paling pendek? Oh ya, itu. Udah ingat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. 1 kali, 2 kali. Khususan Jumat itu suruh memperbanyak. Oke. Suruh memperbanyak hari Jumat itu. Perbanyak salawat. Itu. Jadi duduk sambil menunggu khotib datang itu salawat. Nah itu. Akan dibalas salawat oleh Rasulullah. Salawat itu kan isinya doa. Oke, isinya doa salawat itu. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad ya Allah. Nah, itu. Rahmatillah. Nah, itu. Muhammad dan keluarga Muhammad lah ini. Sholli. Rahmatillah kan doa. Maka tidak dibenarkan doa itu karo nyanyi tidak bisa. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli. Ngoten niku ta? Nggih emben. Nggih ta? Nggih ben ngoten niku ta? Kalau sami. Gandeng rahmutung Ismail dua ngoten. Ketok dirungokke ya laras. Nah, ngoten. Dadi sing kula sami pikire kan laras ora bener e. Nggih. Kan udah saya sampaikan salawat badar misalnya itu. Itu, salawat badar bunyinya gimana? Itu. Salatullah salamullah. Nah, itulah. Ala Yasin, kata niku wae. Maka aku ya ora apal kok piye. Ya ora ngapalke. Kata niku wae. Niku kan dilakoke. Nah itu, dan isinya juga belum benar. Yang benar itu salawat itu dari Rasulullah itu saja. Nah, salawat bikin-bikinan itu banyak. Tapi yang laris malah bikinan. Karena apa? Bisa dilakukan. Nah, niku wae. Nah, termasuk akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah orang yang tidak melakukan kesyirikan. Karena kalau seseorang itu melakukan kesyirikan, Rasulullah angkat tangan tidak bisa memberikan syafaat. Nah, itu, angkat tangan. Termasuk orang yang ketika habis adzan mendoakan. Doa habis adzannya apa? Allahumma robba Ribon. Ati Muhammadanil hasilatul wal fadilah. Bangsa itu niku lho. Niku halat syafaati. Nah, itu. Maka dia halal untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Itu diantaranya cara itu tadi. Di samping itu yang namanya sholawat bermanfaat untuk terkabulnya doa. Jadi kalau seseorang ingin segera doanya terkabul, suruh mengucapkan sholawat dulu. Karena akan mendorong doa ke langit. Sholawat itu. Ini kok. Baca sholawat, nah, kemudian baru mengucapkan kata-kata doa. Nah, yang dapat syafaat dari Nabi ini menurut keterangan yang lain, yang masih ada iman di dalam hatinya, sekalipun hanya setitik, nah, punya tauhid di hatinya, itu keluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya ada setitik iman. Nah, keluarkan Muhammad sampai habis. Itu. Adapun orang-orang kafir tidak. Orang-orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Yang mendapatkan syafaat yaitu tadi orang Muslim yang di neraka yang masih punya iman, sekalipun setitik. Lah ini hebatnya. Itu. Maka sekalipun iman kita itu sama-sama ya masih icik-icik atau ecek-ecek itu pertahankanlah. Nggih, icik-icik ra ketang icik-icik kan enek suarane. Nah, itu. Syukur iso ecek-ecek. Nggih. Ecek-ecek sansaya suarane rada cedhak. Nah, dan pertahankan karena ada balasan dari Allah. Loh, masalah itu loh. Ada balasan dari Allah, luar biasa balasannya. Itu kemarin sudah saya terangkan orang yang terakhir masuk surga balasannya apa? Setidaknya mendapatkan surga 10 kali dunia. Saya ngarep ngonggoni piye to piye? Ngoten nggone jembar. Nggih to? Kalau sami ning sing omah-omah niku jenengan misale sing omahe cilik-cilik niku nganti kendaraan karo kursi itu awor. Turune ya awor karo kendaraan. Oke. Neng isor engko ndak kena bensin malah turune nang kendaraan.
Bari karo nyekel setang karo anu merem ngoten niku teko subuh. Oh, ora hebat. Ngoten niku wae. Ning jengban karena punya apa? Iman itu tadi bisa faati. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Coba Mas Yudi itu yang terakhir itu. Yang min narin syafa'ati ka'annahum sya'ari ukul tumasya'ari rukol lam bohobis akan keluar dari neraka dengan syafaat seolah-olah mereka buah baik intimun kecil. Saya karena bertanya apa maksud bohobis, Amr menjawab yaitu mentimun kecil hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Timun ijo jenenge apa? Kerai. Kecil. Kerai. Nggih. Kadang kalau bungkik-bungkik nika. Nggo jaga imbu. Timun-timun niku. Jadi cilik. Kalau orang kafir berada di dalam neraka itu la yamutu wala yahya. Itu. Tidak hidup dan juga tidak mati. Carane Jawa kasarane niku delak-delak. Pirsa? Napa niku, Pak? Lah, niku cara kasarane. Nggih to. Delak basa Jawa iki pepak. Nggih to. Nek delek-delek beda lho. Nek delek-delek lan sahmi. Ngeten niku. Nggih, wancine belanjan kan delek-delek. Ini nek sing niku mau itu tadi. Itu. Tidak mati. Nggih. Nanti misalnya kulitnya gosong ganti kulit yang baru, seksa lagi biar merasakan azabnya. Kan kulit niku ya rasa. Ngaten niku kat merasa. Apa anu disuntik niku kan rasane kan ning jaba tok jane. Kayak mak cekit niku kan jaba. Ning dene dome sing dawa nganti teko jero nebus nika wis ora krasa neh. Nggih ta? Nika rek disukani napa nika? Nika. Alkohol. Niku kan mboten klebon apa? Bakteri. Ini kira cekit. Ngoten. Ning kan jerone pun mboten cekit meleh. Aneh ta? Karena kulitnya sudah tembus. Ning pengke nek kulite pun mati no mbok dicocok-cocok ya semeneng wae. Kados amit-amit sing sakit napa gula nika lho. Sikile pun anu nika nggih to, nika mbok dirubung semut ngene ra krasa. Wong nganggo sandale ra krasa. Masalah niku karena kulitnya sudah mati. Nah, di hari kiamat akan diganti dengan kulit yang lain sebesar dosanya. Nggih to, sebesar dosanya. Dulu kalau di Indonesia itu membunuh 2 orang, 3 orang dengan membunuh 5 orang hukumnya kan sama. Oke. Kalau tidak seumur hidup ya hukuman mati. 50 wong ya dihukum mati. Ngoten niku wae. Wong bunuh 5 ya mung dihukum mati. Tapi di akhirat ada keadilan sendiri. Ini membunuh 50 orang atau 1000 orang hukumannya lain. Tetap beda jauh. Mulai terus ganti kulit lagi. Itu. Agar supaya merasakan azab. Rasok leren. La yamutu wala yahya itu tadi. Lah kaum beriman, orang muslim yang masih punya iman, awake kosong. Nggih. Kosong kena syafaat digawa metu dalam keadaan kosong kemudian disiram dengan air surga. Terus tumbuh seperti niki. Krai. Niku wae. Krai kan warnanya nggih rena-rena ta nggih, enek sing kuning, enek sing ijo. Krai rupanya apa ngeten mboten? Nggih, krai kecemplung cat nggih. Sampai demikian. Nggih. Tapi intinya kan keluar dari neraka. Lah, kita mengadakan pengajian sudah awalnya tadi. Di antaranya itu tadi untuk mengurangi keburukan. Umpama nanti sampai masuk neraka, ya kita ndak usah bersombong banget ya mesti mlebu surga malah sombong. Nggih, wong kita tidak tahu keadaan kita nantinya. Apa sih ustate mlebu neraka apa surga ya ndak tahu. Niku ustate. Soalnya sing murite. Nggih, nek murite rumangsa ngerti lah malah hebat nom niku wae. Itu kita tidak tahu takdir kita. Apakah nanti di neraka atau tidak. Lah kita ngaji-ngaji
yaitu tadi agar mampu mempertahankan iman yang ada ini. Sekalipun masih niku wau icik syukur iso mundak ecek-ecek. Niku. Nggih, cukup ada yang ditanyakan.